Indonesia adalah negara kepulauan. Lebih dari 2/3 wilayah kita adalah lautan. Fakta ini bukan sekadar data geografis, melainkan sebuah takdir yang membentuk identitas dan masa depan bangsa. Di atas gelombang samudra yang membentang luas, denyut kehidupan jutaan rakyat Indonesia bergantung pada sumber daya laut. Perikanan tangkap, aktivitas menangkap ikan langsung dari habitat alaminya, menjadi pilar utama yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Ini bukan sekadar mata pencaharian, melainkan warisan budaya yang dihidupi dari generasi ke generasi. Dari Sabang hingga Merauke, laut memberikan harapan, protein, dan pendapatan yang menggerakkan roda ekonomi lokal dan nasional. Secara definisi, perikanan tangkap adalah semua usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di perairan yang tidak dibudidayakan. Sifatnya sangat bergantung pada ketersediaan stok ikan di alam, yang jumlahnya seringkali berfluktuasi seiring perubahan musim dan kondisi lingkungan. Inilah yang membedakannya dari perikanan budidaya. Aktivitas ini memerlukan modal yang sangat variatif, mulai dari perahu sederhana milik nelayan kecil, hingga kapal-kapal besar berteknologi canggih yang berlayar di laut lepas. Lokasi penangkapannya pun sangat luas, mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia, menjadikannya sektor yang penuh dinamika dan tantangan yang kompleks. Wilayah penangkapan ikan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, masing-masing dengan karakteristiknya yang unik. Pertama adalah perairan laut, yang menjadi arena terbesar bagi industri perikanan tangkap. Ini mencakup laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, hingga laut lepas yang luas. Kedua, ada perairan umum daratan, seperti danau, sungai, waduk, dan rawa, yang menjadi sumber ikan air tawar penting bagi masyarakat pedalaman. Ketiga adalah perairan estuaria atau payau, tempat pertemuan air tawar dan air laut, yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti kepiting, udang, dan berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Kekayaan laut kita tercermin dari data produksi yang mengesankan. Berdasarkan data terbaru, produksi perikanan tangkap laut nasional mencapai jutaan ton setiap tahunnya, menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia. Komoditas unggulannya pun sangat beragam, menjadi primadona di pasar domestik maupun internasional. Ikan tuna, cakalang, dan tongkol mendominasi hasil tangkapan di perairan samudra. Sementara itu, udang, rajungan, dan cumi-cumi menjadi komoditas ekspor andalan yang menyumbang devisa signifikan bagi negara. Kekayaan inilah yang harus kita kelola dengan bijak, karena laut adalah masa depan kita. Di balik angka-angka produksi yang besar, ada wajah-wajah para pahlawan protein bangsa, para nelayan. Nelayan tradisional, dengan perahu-perahu kecil dan pengetahuan lokal yang diwariskan turun-temurun, adalah tulang punggung perikanan tangkap di Nusantara. Mereka adalah penjaga ekosistem yang sesungguhnya, yang paling memahami ritme laut, angin, dan musim. Setiap hari, mereka mempertaruhkan nyawa berhadapan dengan ombak dan ketidakpastian, demi membawa pulang hasil tangkapan untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Peran mereka sangat vital, tidak hanya sebagai penyedia ikan, tetapi juga sebagai penjaga kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut. Alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan sangat beragam, dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis utama, pasif dan aktif. Alat tangkap pasif, seperti pancing, bubu, dan jaring insang, bekerja dengan cara menunggu ikan terperangkap atau memakannya. Alat ini cenderung lebih selektif dan ramah lingkungan. Sebaliknya, alat tangkap aktif, seperti pukat cincin dan pukat hela, dioperasikan dengan cara bergerak aktif mengejar dan menangkap gerombolan ikan. Meskipun lebih efektif untuk hasil tangkapan dalam jumlah besar, beberapa jenis alat tangkap aktif berisiko merusak ekosistem jika tidak dioperasikan dengan benar dan bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, teknologi mulai memainkan peran penting dalam dunia perikanan tangkap. Penggunaan teknologi seperti GPS membantu nelayan menentukan posisi dan menandai lokasi penangkapan yang potensial, sehingga lebih efisien. Fish Finder atau sonar membantu mendeteksi keberadaan gerombolan ikan di bawah air, mengurangi waktu dan bahan bakar yang terbuang untuk mencari ikan. Di sisi lain, teknologi pendinginan di atas kapal, seperti cold storage mini, menjadi krusial untuk menjaga kesegaran dan kualitas ikan sejak ditangkap hingga tiba di darat, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan. Peran teknologi tidak berhenti sampai di situ. Inovasi terus dikembangkan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan.
Misalnya, pengembangan aplikasi seluler yang menyediakan informasi cuaca, peta zona penangkapan ikan, hingga harga pasar terkini. Ini memberikan kekuatan bagi nelayan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih aman sebelum melaut. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk memantau aktivitas kapal-kapal ikan melalui Vessel Monitoring System, sebuah langkah penting untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dan memastikan semua pihak mematuhi aturan main yang telah ditetapkan demi kelestarian laut. Di tengah potensi yang begitu besar, sektor perikanan tangkap Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan serius yang mengancam keberlanjutannya. Salah satu ancaman terbesar adalah penangkapan ikan berlebih atau overfishing. Ketika ikan ditangkap lebih cepat daripada kemampuannya untuk bereproduksi, stok ikan akan menurun drastis. Hal ini tidak hanya mengancam kelestarian spesies tertentu, tetapi juga membahayakan mata pencaharian jutaan nelayan yang bergantung padanya. Di banyak wilayah perairan Indonesia, tanda-tanda overfishing sudah mulai terlihat, di mana nelayan harus berlayar lebih jauh dan lebih lama, hanya untuk mendapatkan hasil tangkapan yang sama seperti beberapa tahun lalu. Selain overfishing, laut kita juga terus-menerus dijarah oleh praktik illegal, unreported, and unregulated fishing. Kapal-kapal asing maupun domestik yang beroperasi tanpa izin, menggunakan alat tangkap terlarang, atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai, telah merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Praktik ini tidak hanya mencuri sumber daya kita, tetapi juga merusak ekosistem laut secara membabi buta. Perang melawan IUU fishing adalah perjuangan untuk menegakkan kedaulatan kita di laut. Memastikan bahwa kekayaan samudra benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan oleh para pencuri. Konflik antar nelayan juga menjadi persoalan yang sering terjadi di lapangan. Persaingan memperebutkan wilayah penangkapan ikan antara nelayan tradisional dengan kapal-kapal besar seringkali memicu ketegangan sosial. Nelayan kecil merasa terpinggirkan karena kapal-kapal modern dengan teknologi canggih dapat mengeruk hasil laut dalam jumlah besar, seringkali hingga ke wilayah pesisir yang menjadi andalan nelayan tradisional. Penentuan zona penangkapan yang jelas dan penegakan aturan yang adil menjadi kunci untuk meredam konflik ini, memastikan ada ruang bagi semua pihak untuk berusaha tanpa saling merugikan. Di atas semua itu, ada tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan, perubahan iklim. Kenaikan suhu permukaan laut menyebabkan pemutihan terumbu karang yang merupakan rumah bagi banyak spesies ikan. Perubahan pola arus laut juga mengacaukan jalur migrasi ikan, membuat prediksi musim tangkapan menjadi semakin sulit. Cuaca ekstrem seperti badai yang lebih sering terjadi juga meningkatkan risiko keselamatan bagi para nelayan saat melaut. Perubahan iklim adalah ancaman nyata yang memaksa kita untuk beradaptasi dan membangun sistem perikanan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Menghadapi serangkaian tantangan kompleks tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah dirancang dan diimplementasikan untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan keberlanjutan sektor perikanan. Salah satu kebijakan kunci adalah penerapan kuota penangkapan berbasis output, yang membatasi jumlah ikan yang boleh ditangkap di suatu wilayah perairan. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan bagi stok ikan untuk pulih kembali. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan kepada nelayan kecil, menggantikan alat tangkap yang merusak ekosistem sebagai langkah nyata menuju perikanan yang bertanggung jawab. Inovasi menjadi kata kunci untuk melayarkan masa depan perikanan tangkap Indonesia. Teknologi tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi penangkapan, tetapi juga dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan data satelit dan drone untuk memantau aktivitas di laut dapat memperkuat upaya pemberantasan IUU fishing. Di sisi hilir, pengembangan teknologi pengolahan pasca panen dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan, membuka peluang ekspor baru, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Inovasi dalam rantai pasok dingin juga krusial untuk menekan angka kehilangan hasil dan memastikan ikan berkualitas terbaik sampai ke meja konsumen. Namun, semua kebijakan dan teknologi canggih tidak akan berarti tanpa adanya kesadaran dan partisipasi dari kita semua, terutama generasi muda. Laut Indonesia adalah warisan yang harus kita jaga bersama. Bagi generasi muda, ada banyak cara untuk berkontribusi.
mempelajari ilmu kelautan dan perikanan, menjadi peneliti, pengusaha di bidang maritim, atau bahkan menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih produk perikanan dari sumber yang berkelanjutan. Panggilan untuk menjaga laut adalah panggilan untuk menjaga masa depan bangsa. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya mewarisi cerita tentang kekayaan laut, bukan kekayaan itu sendiri. Pada akhirnya, perikanan tangkap adalah napas kehidupan yang berembus dari Samudra Indonesia. Ia adalah sumber protein, denyut ekonomi, dan bagian tak terpisahkan dari identitas kita sebagai bangsa bahari. Mengelolanya secara berkelanjutan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, pemerintah, nelayan, akademisi, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat, untuk memastikan bahwa laut kita tetap sehat, produktif, dan mampu memberikan harapan bagi generasi-generasi yang akan datang. Laut adalah masa depan Indonesia, dan masa depan itu ada di tangan kita hari ini.